Ada yang menyayangkan sikap Ahok itu dianggap tidak etis, membuka apa yang harusnya itu di belakang panggung dari satu korporasi bisa ditampilkan di depan, tetapi publik malah ingin sebetulnya sikap Ahok itu harus ditindaklanjuti, artinya menjadi koreksi introspeksi kepada baik itu baik ke internal Pertamina maupun Kementerian BUMN untuk melakukan perubahan agar perusahaan Pertamina ini bisa semakin baik. Tidak seperti yang kemarin di semester 1 publik dikagetkan dengan adanya kerugian mencapai 11 triliun lebih. Sejak lama ada di Pertamina yang susah untuk dibongkar. Intinya itu yang sebenarnya secara politik yang kita bisa tangkap. Nggak mau Ahok disalahkan dalam soal bagaimana Pertamina ini rugi. Ahok juga tidak mau disalahkan kenapa misalnya Pertamina ini tidak pernah untung. Padahal Ahok dulu waktu gabung Pertamina penuh sanjung puji, penuh tepuk tangan, merem pun Ahok akan untung. Itu yang sebenarnya beban bagi Ahok secara tidak langsung. Ketika Pertamina rugi triliunan rupiah, Ahok tentu panik dong. Orang yang selama ini penuh sanjung puji, nyatanya maju Pertamina juga tidak bisa berbuat apa-apa. Carilah penyakit-penyakitnya yang kemudian dia curhatkan ke publik. Tahun 86 saya Ketua Umum Generasi Muda Buddhis, saya gabung di KNPI. Jadi FKPPI ini nggak aneh Pak, Pancamarga nggak aneh. Sampai saya jadi Bendahara Umum KNPI tahun 98. Tapi komunis kayak barunya nggak disebut nih barang. Padahal jelas di depan mata. Dia menghina semua perangkat yang ada di Republik. Dia seenak-enaknya, dia semena-menanya. Dan yang dia bela Pak itu orang kaya semua. Penggusuran itu menggunakan uang dari orang. Nah, jadi konkret lah Pak. Langsung kita declare lawan komunis baru, Ahok. Kabar soal kewarganegaraan Ahok yang diungkap Yusril. Helmi, bahaya ini orang, bisa bangkrut Indonesia. Terkini.id, pegiat media sosial Helmi Felix menanggapi berita di salah satu media yang diberitakan soal kewarganegaraan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diungkap oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Iza Mahendra, yang mana Ahok baru jadi warga negara Indonesia atau WNI di usia 20 tahun. Helmi pun menanggapi berita soal kewarganegaraan Ahok tersebut dengan menuliskan bahaya ini orang, bisa bangkrut Indonesia. Helmi juga memposting status dari media TV One News lewat akun Twitternya @TV1News yang menuliskan judul berita soal kewarganegaraan Ahok. Yusril Iza, Ahok baru jadi warga negara Indonesia di usia 20 tahun, disertai link dari berita tersebut. Hal ini Helmi disampaikan di akun media sosial Twitternya @helmi_felix sebagaimana terlihat pada hari Senin 4 Juli 2022. Bahaya ini orang, bisa bangkrut Indonesia, tulis Helmi Felix. Dilansir dari tv1news.com, dengan judul berita soal kewarganegaraan Ahok, Yusril Iza, Ahok baru jadi warga negara Indonesia di usia 20 tahun, yang terbit 3 Juli 2022, ramai di hajat maya yang membahas soal kewarganegaraan Basuki Cahayapurnama atau Ahok setelah sebuah video viral di media sosial TikTok yang diunggah oleh akun @bang_fan165 31 Mei 2022 lalu. Video tersebut merupakan potongan video lama yang menampilkan mantan Menteri Sekretariat Negara Indonesia Yusril Iza Mahendra yang membahas tentang kewarganegaraan Ahok. Dalam tayangan video tersebut, Yusril mengatakan bahwa dirinya sekampung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, yaitu di Belitung. Yusril juga menceritakan bahwa ketika ia mengobrol dengan Ahok, keduanya lebih sering menggunakan bahasa Mandarin. Seperti yang diketahui, Ahok mempunyai darah Tionghoa.
Saya satu kampung sama Ahok. Kalau saya ngomong sama Ahok, jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti ngomong pakai bahasa Cina dengan Ahok, ujar Yusril seperti yang dilansir dari FIFA Minggu 3 Juli. Alasan keduanya menggunakan bahasa Mandarin adalah karena Ahok saat itu bukan merupakan warga negara Indonesia karena sang ayah berwarga negaraan Tiongkok. Ahok tidak lahir dari warga negara Indonesia, bisa dicek datanya di catatan sipil. Bapak Ahok, warga negara Tiongkok ketika ada penentuan kewarganegaraan pada tahun 1962. Warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, jelas Yusril panjang lebar. Yusril menjelaskan bahwa Ahok lahir sebagai warga Tiongkok dan baru pindah menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1986. Ahok lahir pada tahun 1966, berarti Ahok adalah warga negara RRT. Ahok baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia sekitar tahun 1806, pungkas Yusril. Yusril Iza Mahendra, Ahok baru dinaturalisasi jadi WNI sekitar tahun 1986. Sebuah video dalam media sosial TikTok tentang pernyataan Yusril Iza Mahendra yang mengungkapkan status warga negara Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi viral. Akun TikTok bernama @bangfen165 pada 31 Mei 2022 menampilkan video lama yang berisi tentang pernyataan Yusril Iza Mahendra tentang status warga negara Ahok yang sebenarnya. Pada awal video tersebut, terdapat mantan Menteri Sekretariat Negara, Yusril Iza Mahendra yang bercerita soal kedekatannya dengan Ahok. Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa dirinya dan Ahok berasal dari kampung yang sama, yaitu Bangka Belitung. Lebih lanjut lagi, Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa bahasa yang digunakan ketika dirinya dan Ahok berbincang adalah bahasa Mandarin. Saya satu kampung sama Ahok. Kalau saya ngomong sama Ahok jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti ngomong bahasa Cina dengan Ahok, ujar Yusril Iza Mahendra dikutip dari tv1news.com Minggu 3 Juli 2022. Selain itu, alasan mengapa Yusril pakai bahasa Mandarin ialah karena Ahok bukan warga negara Indonesia atau WNI. Diketahui bahwa Ahok memiliki status bukan WNI karena ayah komisaris Pertamina ini berstatus warga Cina. Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia, bisa dicek datanya di catatan sipil. Bapak Ahok, warga negara Tiongkok ketika ada penentuan warga negara pada tahun 1962. Warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, tutur Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra membeberkan bahwa Ahok baru menjadi WNI pada tahun 1986. Ahok lahir tahun 1966, berarti Ahok adalah warga negara RTT. Ahok baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia sekitar tahun 1986, ungkap Yusril Iza Mahendra. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.